Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Wulandari dengan NIM 6670220059 akan membandingkan perekonomian di negara Kazakhstan dan negara Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di negara Kazakhstan ini adalah hasil dari faktor ekonomi yang saling berhubungan, yaitu faktor sumber daya alam. Negara Kazakhstan ini mempunyai kaya sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam bentuk minyak, gas alam, dan sumber daya mineral. Kemudian yang kedua ada investasi dan infrastruktur, di mana pemerintah Kazakhstan ini telah melakukan investasi yang secara besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur, khususnya dalam bidang transportasi dan juga energi. Kemudian yang ketiga ada kebijakan ekonomi. Nah, negara Kazakhstan ini menerapkan kebijakan ekonomi yang pro investasi dengan memberikan insentif pajak dan fasilitas bagi investor. Kemudian yang keempat ada diversifikasi ekonomi, yang dimana dengan mengembangkan sektor manufaktur, jasa, dan sektor ekonomi lainnya. Dan yang terakhir itu ada kerjasama ekonomi. Nah, Kazakhstan ini aktif dalam menjalin kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain, baik di wilayah Asia Tengah maupun secara global. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini, telah menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Yang dimana yang pertama itu pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Nah, negara Indonesia ini telah mencatat pertumbuhan PDB yang stabil dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian yang kedua ada investasi dan konsumsi, di mana dalam investasi domestik dan asing ini menjadi salah satu pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian juga ada sektor industri, yang dimana sektor industri ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, khususnya dalam sektor manufaktur, teknologi informasi, otomotif, dan juga tekstil. Kemudian dalam pertanian, negara Indonesia ini masih menjadi sektor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan domestik. Nah, dalam bidang pariwisata juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini. Dan kemudian dalam kebijakan ekonominya, pemerintah Indonesia ini menerapkan berbagai kebijakan ekonomi untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk dalam kebijakan fiskal, moneter, investasi, perdagangan, dan kebijakan sektor lainnya yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Nah, sementara itu kebijakan ekonomi di negara Kazakhstan ini mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan juga menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Yang dimana terdapat beberapa poin utama. Yang pertama itu kebijakan pro investasi, di mana pemerintah Kazakhstan ini menerapkan kebijakan pro investasi dengan memberikan insentif pajak, kemudian berusaha dan perlindungan hukum bagi para investor. Kemudian yang kedua ada diversifikasi ekonomi, di mana negara Kazakhstan ini berupaya untuk diversifikasi ekonomi guna mengurangi ketergantungan pada sektor energi dan juga pertambangan. Kemudian yang ketiga ada pengembangan infrastruktur, yang dimana kebijakan ekonomi Kazakhstan ini mencakup pengembangan infrastruktur yang meliputi transportasi, energi, telekomunikasi, dan fasilitas umum lainnya. Kemudian ada kemitraan internasional, yang dimana Kazakhstan ini aktif dalam menjalin kemitraan ekonomi dengan negara-negara lain dan organisasi internasional. Dan yang terakhir, dan kemudian ada pengembangan sumber daya manusia, di mana dalam hal ini pemerintah Kazakhstan fokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mengakomodasi kebutuhan pasar kerja yang berkembang. Kemudian ada keseimbangan fiskal, di mana pemerintah Kazakhstan berupaya untuk menjaga keseimbangan fiskal dengan mengelola anggaran secara hati-hati. Dan kemudian ada keberlanjutan lingkungan, di mana negara Kazakhstan ini mempunyai kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam, efisiensi energi, dan perlindungan lingkungan hidup.